Oke teman-teman, saya malam ini akan sharing sedikit aja karena Anda pasti udah menantikan untuk bertanya-tanya nih ke dokter ya. Oke teman-teman, saya malam ini akan kasih, bentar-bentar. Oke, bentar ya. Oke, sorry. Nah, oke. Saya malam ini akan sedikit sharing ke Anda ada peluang bisnis apa nih ya selama pandemi. Ya, tentu malam ini saya akan tunjukin bagaimana bisnis Prudential ini akan bisa membuat satu peluang buat Anda yang hari ini hadir di acara webinar ini ya. Oke teman-teman, kita tahu bahwa saat ini ada banyak perubahan gaya hidup yang terjadi di diri kita maupun di sekitar kita ya. Yang pertama, apa sih yang sudah Anda siapin? Ayo, saya yakin semua pasti sudah punya vitamin lengkap ya. Saya dulu nggak pernah tahu tuh ada vitamin D3. Sekarang, waduh, siapa yang nggak beli vitamin D3? Pasti semua makan. Bahkan pasti sebagian ada yang, waduh, dapat yang palsu. Benar ya? Memang kebangetan orang-orang ini situasi begini yang masih banyak itu yang sengaja jualan palsu-palsu gitu ya. Ada yang pasti sudah ada beli tabung oksigen, bahkan pernah ada satu meme nggak beli ambulans sekalian sampai kayak gitu ya. Ini nunjukin bahwa kenapa sih kok kita ini sampai seperti ini, tujuannya cuma satu, kita mau antisipasi. Kalau sampai ada kejadian terburuk, kita sudah siap untuk menghadapinya. Setuju nggak? Oleh sebab itu kita siapin semua kan, obat-obatan, vitamin, masker, tabung oksigen, kita semua siapin. Kemudian yang kedua, shopping online meningkat tajam, betul ya. Kita udah jarang banget ke mall. Dulu tagihan kartu kredit bisa bengkak buat beli baju, buat beli sepatu, buat beli apa aja itu di mall. Ya, sekarang tagihan kartu kredit paling ya cuman auto debit aja yang memang sudah rutinitas. Tetapi selanjutnya adalah shopping online. Wah, ini mainannya sekarang pakai handphone terus beli-beli ya. Anda pasti melakukan juga karena saya juga melakukan. Teman-teman, ini yang paling nggak enak, kita hari ini memang sangat waspada. Cuman bedanya kok lama-lama waspadanya itu berubah menjadi sebuah ketakutan. Betul nggak? Nah, coba bayangkan ya, mungkin Anda yang hari ini dengerin saya, atau mungkin Anda punya teman atau saudara yang harus bekerja setiap hari, keluar dari rumah ke kantor, kayak ke toko, kayak gimana resikonya? Pasti ada ya wir-wiren ya, was-was gitu, gimana nih ada resiko seperti ini hari ini. Dulu mungkin waktu COVID gelombang pertama kita masih ya oke lah ya, tapi kena varian Delta ini kok luar biasa ya, bener nggak? Resikonya nggak main-main, bukan cuma bikin kepala pusing meriang mencret, masalahnya resikonya bisa sampai ke meninggal, bener nggak teman-teman? Nah, pertanyaan yang kedua, selain yang masih harus bekerja menjadi karyawan harus keluar dari rumah, ada juga mungkin yang hari ini wira swasta tapi harus mengerjakan sendiri. Misalkan harus jaga tokonya. Mungkin kalau yang buka depot harus buka depot. Pokoknya dia harus handle sendiri. Nah, teman-teman, kita juga lihat ada sad news ya. Ini cukup cukup apa ya? Ya, saya pribadi sangat terpukul ketika teman saya tiba-tiba nggak ada. Padahal fit banget, olahragawan, jaga makanan, sudah vaksin juga, ya minum vitamin lengkap, tiba-tiba ya dipanggil Tuhan. Saya yakin data ini valid banget ya, dan kita harus tahu bahwa sad news ini ada di sekitar kita. Tetapi masalahnya hidup ini harus terus berjalan, teman-teman. Betul? Kita hari ini mau nggak mau, walaupun di rumah aja, tapi pengeluaran itu kenceng. Walaupun kita dulu suka liburan, ke luar negeri, keluar pulau, hari ini memang kita nggak kemana-mana, tapi duitnya juga kenceng terus. Kenapa? Karena mungkin beberapa orang pemasukannya mulai terganggu. Kita mau wait and see sampai kapan, teman-teman? Kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, I don't know. Ya, semua orang tidak ada yang bisa memprediksi. So hari ini, malam ini saya ingin kita mengubah strategi kita. Ya, situasi pandemi pun kita harus tetap punya sebuah bisnis yang sangat luar biasa besar. Kenapa? Karena life
Goes on, teman-teman. Nah, so malam ini ya, judulnya adalah ada satu bisnis yang bisa dikerjakan 100% cuma di rumah, teman-teman. Jadi kita nggak perlu meresikokan diri sampai harus keluar, mungkin berkerumun, ngobrol dengan orang lain. Kita kan tetap harus jaga-jaga itu semua, betul? Kenapa? Karena kita bukan ngomong diri kita aja. Kita di rumah punya orang tua, kita punya spouse, kita punya kids, betul? Dan mereka semua akan beresiko juga ketika kita tidak bisa menjaga diri. Nah, teman-teman, materi hari ini mungkin beberapa orang akan berpikir, waduh, sorry, Ko Wibi, saya kalau bicara tentang jualan saya nggak bisa, saya nggak hobi. Teman-teman, saya justru mau tunjukin ke Anda bahwa bisnis Prudential hari ini kita bukan bicara tentang jualan. Anda yang hari ini nggak hobi jualan, Anda pasti tetap punya care ya ke orang-orang di sekitar Anda. Ya, Anda juga pasti care terhadap keluarga Anda sendiri. So hari ini saya ngambil satu slide ini, stop selling but start helping. Itulah yang kita akan lakukan di bisnis ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sebagai bukti aja, bukan mau pamer, bahwa bisnis Prudential di kondisi pandemi saya lakukan 100% di rumah, hari ini tetap menghasilkan. Ya, ini waktu sedang pandemi ya. Tahun lalu bulan Oktober tahun 2020. Ini adalah potongan pajak kita ya. Kemudian ini yang tahun 2021 awal tahun ya, bisnis ini tetap bertumbuh. Ya, ini sekilas aja slip pemotongan pajak yang saya tunjukin ke Anda hanya untuk sebagai bukti bahwa oh yes, bisnis ini growing gitu loh. Bisnis ini oke gitu loh. Nah, oleh sebab itulah saya hari ini ingin berbagi kepada teman-teman semua. Ayo Anda fokus mungkin cuma 20-30 menit ke depan, tetapi semoga apa yang saya presentasikan ini benar-benar menjadi sebuah opportunity buat Anda. Ya, teman-teman, Anda harus tahu jenjang karir yang Prudential punyai itu hanya ada 3 posisi, teman-teman. Dan ini Anda bisa lakukan setiap tahun, ya, Januari. Jadi yang hari ini Anda start di nomor 1, mau nggak mau Anda adalah seorang agent di Prudential. Nah, teman-teman agent, kalau Anda kepingin promosi menjadi Associate Agency Director atau disebut AAD, Anda harus bisa membuktikan ke Prudential omset 300 juta per tahun dalam satu grup. Ya, grup itu artinya Anda bersama dengan beberapa teman Anda. Kemudian kalau Anda sudah di level yang kedua, tahun depan berarti ya AAD, Associate Agency Director, Anda mau naik ke jenjang yang berikutnya yaitu Agency Director atau AD, Anda harus bisa buktikan ke Prudential minimal 900 juta per tahun dalam satu grup juga. Dan di sini saya sengaja tunjukin bahwa kalau Anda hari ini masih seorang agent, Anda itu ibarat seperti Anda bekerja karena Anda menggunakan tenaga dan waktu Anda. Tetapi begitu Anda sudah menjadi seorang AAD, Anda sudah mulai menciptakan bisnis kecil di Prudential. Belum besar, teman-teman. Nanti kalau udah jadi AD, Anda akan menjadi tetap memiliki bisnis yang kecil. Tetapi di ujung bisnis ini adalah ketika Anda bisa menciptakan teman-teman Anda menjadi adik-adik juga seperti Anda. Sampai 6 keturunan. Teman-teman mungkin Anda masih bingung, ini apa sih maksudnya? Nah, setelah ini Anda akan jelas bagaimana pembuktian dari saya bahwa ternyata 300 juta itu gampang. 900 juta itu ternyata otomatis gampang. Mari kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, Anda cukup melakukan 2 langkah. Kalau Anda mau benar-benar sukses di bisnis ini dengan 100% hanya di dalam rumah, Anda ikuti saja 2 langkah yang saya sarankan di malam ini. Oke? Langkah yang pertama, teman-teman. Hari ini Anda join di bisnis Prudential, kemudian Anda mendapatkan premi 50 juta per tahun dengan cepat. Oke? Kemudian Anda bisa lihat sebuah rumah tangga, yaitu rumah tangga Anda sendiri, pasti memiliki kebutuhan terhadap 3 manfaat ini, teman-teman. Ya, manfaat yang pertama adalah manfaat hospital on bill, dibayar sesuai tagihan. Itu tujuannya adalah untuk income protection dan saya nggak bahas itu. Kenapa? Saya yakin mungkin Anda hari ini sudah punya. Ya. Kemudian yang kedua, Anda harus punya manfaat critical illness. Tujuannya juga untuk income protection. Teman-teman, hari ini saya nggak bicara tentang 2 item ini karena saya yakin Anda mungkin sudah punya. Tetapi satu hal yang mungkin Anda harus koreksi, Anda harus update, Anda harus cross-check. Benar nggak Anda sudah punya? Yaitu manfaat life cover.
Teman-teman, manfaat life cover itu kalau orang ngomong biasanya itu adalah uang pertanggungan meninggal dunia. Ya, memang nggak enak di telinga, tetapi mau nggak mau kita mesti realistis bahwa yes, hari ini itu yang paling dibutuhkan. Kenapa? Ya, teman-teman, kita tahu situasinya adalah situasi pandemi. Orang hari ini beli life cover dengan banyak tujuan. Saya tulis di sampingnya. Mungkin kalau bagi orang-orang yang yang kelas ekonominya itu agak rendah, ya pas-pasan naik dikit gitu ya. Bagi mereka sebenarnya ketika membeli life cover itu adalah sebuah opportunity. Opportunity apa? Opportunity untuk merubah keadaan. Teman-teman, life cover itu belinya murah sekali, tapi dapatnya besar sekali. Jadi buat mereka yang hari ini masih di level finansial yang cukup bawah, sebenarnya pembelian life cover adalah kesempatan. Opportunity saya bilang. Kesempatan untuk merubah finansial di generasi yang berikutnya. Tetapi untuk Anda yang hari ini punya finansial marketplace-nya itu adalah di menengah, ya, dibilang soge-soro ya belum, ya, dibilang pas-pasan ya enggak, sedang-sedang saja. Sebenarnya ketika Anda memiliki life cover yang benar, tujuannya adalah Anda menggaransi financial planning. Anda yang hari ini di level menengah, saya yakin Anda ini pasti tipe orang yang punya rencana. Nanti SMA sekolah di situ, kuliah sekolah di situ. So kita mesti nabung sejumlah ini saat ini. Selalu ada planning. Nah, orang-orang di level ini butuh life cover untuk memastikan supaya kalaupun ada risiko terjelek, rencana yang diinginkan buat anak-anaknya itu masa depan tetap akan terwujud. Itu tujuan Anda beli life cover. Tetapi akan berbeda lagi kalau Anda hari ini yang dengerin saya, posisi ekonominya sudah bagus, sudah high class, udah orang kaya. Anda nggak perlu lagi untuk memplanning. Kenapa? Duit sudah terlalu banyak, nggak butuh planning, betul? Tetapi saya yakin semakin Anda kaya, Anda pasti punya banyak aset. Dan aset-aset Anda itu suatu hari, sorry to say, kita harus mau nggak mau harus terima. Ketika Tuhan harus memanggil kita, si pemilik aset, maka aset-aset kita yang ada di SPT itu harus dibalik nama kepada orang, ya mungkin istri kita, mungkin anak kita. Dan itu kurang lebih kalau Anda cek di notaris, balik nama, BPATB, biaya notaris, kurang lebih 7%, teman-teman. Jadi boleh dibilang pembelian life cover untuk orang kaya, tujuan yang pertama adalah untuk menghemat pajak, untuk tax saving, karena itu pasti terjadi. Bisa juga digunakan untuk wealth creation, menciptakan kekayaan. Kenapa? Teman-teman, Anda hari ini, saya baru lihat aja di medsos, banyak sekali yang memviralkan katanya Nikita Mirzani habis beli life cover 40 miliar. Betul? Dan di situ bahkan ada yang nulis komen. Nah, saya paling suka baca komen-komennya orang, teman-teman. Komentarnya ada yang ngomong gini, ibu yang memikirkan masa depan anak karena cinta. Wah, padahal menurut saya Nikita Mirzani pintar. Kenapa pintar? Dia menciptakan kekayaan. Saya yakin dia beli uang pertanggungan 40 miliar. Nggak mungkin dengan uang 40 miliar, teman-teman. Betul? Mungkin dia cuma keluarin 4 miliar. Dia cuma keluarin 10%-nya. Tapi dia bisa dapetin 40 miliarnya. Nah, itu adalah tujuan orang-orang membeli life cover. Dan saya yakin kebutuhan ini, kalau Anda sendiri yang bergabung di Prudential kemudian membeli, maka premi 50 juta itu pasti akan otomatis terwujud. Langkah yang kedua, teman-teman, Anda harus membangun bisnis ini. Ingat, ada yang bilang, ya, Mr. Zig Ziglar, ya, dia berkata bahwa bisnis itu people, gitu loh. So kalau Anda mau membangun bisnis, Anda jangan fokus bingung bangun bisnis, Anda harus bangun people-nya, gitu loh. Jadi fokusnya adalah di people, di kumpulan orang-orang banyak. Nah, saya ilustrasikan Anda cari aja 8 orang terdekat Anda. Di mana 8 orang ini juga melakukan persis seperti Anda. Ini contohnya 8 teman Anda. Namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Mereka juga punya rumah-rumah seperti Anda kan. Mereka juga punya kebutuhan kayak tadi kan. Apakah hospital, krisis cover, atau mungkin life cover. Dan satu hal, pembelian life cover pasti menguntungkan buat mereka. Ya, kenapa? Apalagi di Prudential ada yang namanya perwarisan. Wah, itu benar-benar kayak orang titip duit, teman-teman. Jadi kita setor premi cuma 5 tahun atau 10 tahun aja, ya kita udah dapat uang pertanggungan sekian besar gitu ya. Tapi nanti 20 tahun ke atas, Anda mau anytime mau batalin polis,
duit Anda sudah kembali. Jadi boleh dibilang kayak orang titip duit aja gitu loh. Nah, itu adalah kelebihan dari kita berada di bisnis prudential. Ya. Nah, so teman-teman, kalau kita aplikasikan 2 langkah itu, apa yang terjadi? Tahun ini saya jadi agen. Oke. Saya punya produksi pribadi 50 juta berasal dari keluarga saya sendiri. Saya beli buat saya beli buat istri, saya beli buat anak-anak. Mungkin saya beliin papa saya, beliin mama saya, kakak saya, koko saya, cece saya beliin semua. Itu pasti lebih dari 50 teman-teman. Dan ingat, saya bukan fokus di penjualan. Saya fokus di helping. Saya fokus di membantu. Kenapa? Karena manfaat itulah yang hari ini sangat dibutuhkan. Ingat, kenapa orang sedia masker? Kenapa sedia vitamin, obat, ivermectin, tabung oksigen? Why? Karena Anda mau antisipasi. Betul? Nah, polis asuransi jiwa adalah salah satu antisipasi yang sangat penting untuk saat ini, teman-teman. Ya, kemudian langkah kedua, Anda rekrut 8 teman, sebut aja namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau masing-masing membereskan rumahnya sendiri-sendiri 50, maka di jumlah totalnya adalah 450. Inilah yang tadi saya ngomong ke Anda, bahwa ternyata untuk promosi menjadi AAD 300 juta itu sangat mudah. Fokusnya di mana? Anda join, Anda beresin keluarga sendiri, nggak perlu keluar kan? Kemudian Anda rekrut 8 teman Anda, nggak perlu keluar rumah kan? Cuma telepon kan? Dan 8 beresin rumahnya sendiri. Juga sama, nggak perlu keluar dari rumah. Betul? Oke, tahun depan kita udah menjadi Associate Agency Director. Teman-teman, tidak perlu jualan. Saya tadi udah ngomong, stop selling, start helping. So, saya asumsikan tidak ada penjualan. Kemudian saya juga tidak menambah rekrutan. Padahal, kalau saya mau makin besar di bisnis ini, tentu saya harus rekrut lebih banyak lagi. Oke lah, saya anggap 0 aja dulu. Ya, teman-teman, saya punya stok 8 orang yang namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Betul ya? Dan mereka kemarin, tahun lalu sudah bereskan 50 juta dari keluarganya sendiri. So, langkah kedua yang harus dilakukan oleh teman-teman saya A, B, C, D, F, G, H adalah si A cari 8, si B cari 8, si C cari 8, betul kan? Si E cari 8, sampai dengan si H masing-masing cari 8. Di mana 88 itu masing-masing 50-an. Oleh sebab itu angka pengalinya adalah 8 dikali 400. Hasilnya 3,2. Teman-teman, Anda sudah promosi menjadi agency director. Why? Karena syarat untuk promosi adalah 900 juta. Mari kita lihat berapa penghasilan ketika Anda menjadi Associate Agency Director dengan cara seperti ini. Teman-teman, income seorang AAD itu adalah 22,5%. 13,5 ditambah 9%. Tahun pertamanya 13,5, langsung cair ya. Jadi dapatnya 36 juta per bulan. Ya, kenapa kok dibulankan? Karena 3,2 itu omset disetahunkan, persentasenya juga sama, sehingga hasilnya saya bagi 12. Jadi 36 juta per bulan. 9% sudah pasti menunggu tahun depan dia akan dapetin. Oke. Nah, sekarang kita lihat tahun yang ketiga. Ya, perlu dicatat, tahun lalu saya waktu AAD, finish saya adalah 3,2 miliar. Oke. Nah, sekarang kita lihat sistem duplikasi aja. Saya tidak jualan. Stop selling, start helping. Oke. Saya juga nggak rekrut. Padahal menurut Zig Ziglar, kalau lu mau fokus di bisnis, lu fokus di people, dia bilang. Kalau lu bangun people, lu pasti bangun bisnis. So, seharusnya kita rekrut. Tapi oke lah, saya anggap 0. Ya. Teman-teman, saya punya 8 teman AAD. Ingat, mereka kemarin finish masing-masing 400. Padahal untuk promosi butuhnya 300. Maka teman-teman saya ini menjadi AAD. Betul ya? Teman-teman, 8 orang ini, saya anggap duplikasi saya. Kalau saya bisa 3,2, mereka juga bisa dong 3,2. Wong yang saya lakukan itu bukan hal yang istimewa, betul? Apa yang saya lakukan? Ya saya cuma dua langkah itu aja, fokus di situ aja. Ketemunya 25,6. Mari kita hitung. Penghasilan saya dari tahun lalu 9%-nya sekarang cair. Oke, jadi 3,2 saya kali 9%. Hasilnya 24 juta per bulan. Tahun ini 25,6 M-nya saya kali 7,5. Anda bisa lihat yang saya lingkar, itu adalah posisi agency director terhadap AAD, 7,5 tambah 3%. Maka hasilnya total adalah 184 juta per bulan. Mari kita lihat. Ternyata,
Ya, saya hanya kerja 2,5 tahun. Ini 2,5 tahun loh. Hari ini tinggal 4 bulan, tahun depan 1 tahun, tahun depan 1 tahun. Pertanyaan saya gini buat teman-teman semua yang dengerin saya. Kalau ada satu bisnis, dikerjakan 100% di dalam rumah, hidup tidak beresiko, 2,5 tahun bisa dapat 184 juta per bulan, hanya dengan melakukan 2 langkah tadi. Anda mau lakuin nggak? Apakah Anda punya pilihan lebih baik? So, saya nggak akan perdalam ini gimananya. Anda mungkin bisa konsultasi dengan orang yang mengajak Anda di acara ini, detailingnya seperti apa, gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang paling luar biasa. Tadi saya udah bilang kalau udah menjadi agency director, Anda baru punya bisnis yang gede. Maksudnya apa? Teman-teman, seorang agency director itu punya passive income yang bisa diwariskan. Artinya, kalau saya meninggal dunia, semua income saya, semua tim saya, tidak ada yang hilang, teman-teman. Semua akan diwariskan kepada orang yang saya tunjuk. Apakah saya menunjuk istri, apakah saya menunjuk suami, apakah saya menunjuk anak, mereka akan melakukan estafet terhadap bisnis ini. Jadi tidak ada yang sia-sia. Semua kerja keras saya akan berlanjut ke generasi saya yang lainnya. Teman-teman, piramida ini menunjukkan ibaratnya begini loh. Saya sudah jadi AD. Kemudian AAD saya akhirnya menjadi AD. Namanya AD generasi 1, AD1. Kemudian adik saya ini pasti punya tim juga kan. Nah, mereka mencetak adik buat dirinya. Bagi saya itu adik 2. Jadi ibarat kalau adik 1 anak, adik 2 cucu saya. Nah, cucu saya kan menghasilkan cicit toh, itu namanya adik 3. Cicit saya menghasilkan boyot buat saya. Kayak orang kehidupan normal loh teman-teman. Jadi ini yang saya maksud dengan 6 keturunan sampai ke dalam. Dan coba Anda perhatikan dari generasi 1 sampai generasi 5, Prudential memberikan kepada saya income sebesar 10%, 10% dari seluruh bisnisnya adik-adik saya. So kalau saya hari ini bikin sebuah perhitungan matematika sederhana, saya penasaran. Seandainya, saya itu mengandai-andai gitu. Saya cuma punya adik sebanyak 2, seandainya. Ya, dan semua adik saya kena kutuk. Kutuknya sama. Kamu cuma bisa cetak 2. Kamu cuma bisa cetak 2. Kamu cuma berhasil cetak 2. Anggaplah kena kutuk masing-masing 2, teman-teman. Dan kutukan yang kedua adalah kamu masing-masing cuma bisa 1 miliar. Kamu masing-masing cuma bisa 1 miliar. Saya kasih permisalan seperti itu, teman-teman. Ya, supaya saya bisa ngitung matematikanya jadi berapa gitu loh duitnya. Maka saya akan punya 2 anak, punya 4 cucu, punya 8 cicit, punya 16 buyut, gitu kan? Dan punya anaknya buyut 32. Ya, saya cuma ngitung sampai 5 keturunan karena sama-sama 10%. Saya mau menghitung 62 orang ini dikali 1 miliar dikali 10%. Berapakah hasil yang saya dapetin? 0,5 miliar, teman-teman. Teman-teman, ini bisnis udah berjalan dari tahun 95. Bukan bisnis kemarin sore. Tetapi sistem 6 keturunan ini memang baru-baru beberapa tahun terakhir aja. Jadi Anda beruntung kalau Anda hari ini bergabung karena Anda begitu gabung Anda sudah menikmati sistem yang baru. Dulu zaman saya gabung 2004, belum ada yang sampai 6 keturunan seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, sekarang saya simpulkan. Penghasilan 184 juta per bulan kurang dari 3 tahun. Kan cuma 2 tahun 4 bulan, teman-teman ya. Ya, seapes-apesnya cuman bisa capai 50%, ya masih cepet teo, teman-teman ya. Lumayan juga lah ya. V 50% aja ya 100 juta gitu loh maksud saya. Saya ingetin sekali lagi, langkah pertama saya hanya mempraktekkan, saya bergabung, saya beresin keluarga saya sendiri, 50 juta pasti capai. Yang kedua, saya cari 8 teman, orang-orang dekat, pilihan-pilihan yang saya anggap satu visi dengan saya, orang yang mau punya bisnis, ya, orang ini melakukan seperti yang saya lakukan juga di nomor 1. Hanya itu aja, teman-teman. Ya, situasi market hari ini gimana sih, teman-teman? Yang pertama, penjualan apapun itu, nggak ngomongin Prudential, nggak ngomongin asuransi. Anda mau jualan apapun itu, tentu kita fokus ke orang yang punya duit. Ya, jadi kalau yang nggak punya duit, ya memang itu bukan sebuah market. Apapun itu, teman-teman. Yang kedua, situasi pandemi makin menyadarkan semua orang bahwa yes, punya asuransi itu penting. Kenapa? Lawang masker aja dianggap penting. Ivermectin dianggap penting. Tabung oksigen dianggap penting. Kenapa dianggap penting? Karena itu adalah bentuk antisipasi.
Demikian pula dengan polis asuransi jiwa tentunya. Itu adalah bentuk antisipasi juga. Betul? Nah, masalahnya adalah banyak orang yang berusaha menghemat. Aduh, jangan beli sekarang deh. Kalau masker kan urgent, kalau polis saya nggak urgent lah. Teman-teman, dari mana Anda tahu urgent nggak urgent? Kalau kita tahu, semua orang hari ini tahu, pada akhirnya dia meninggal kemarin kena COVID. Saya yakin teman-teman kita yang kemarin sudah dipanggil duluan, pasti mereka beli polis sebesar-besarnya, betul? Nah, ada satu yang menarik, teman-teman. Orang tidak tahan dengan diskon besar, setuju nggak? Kalau udah ketemu diskon, memang butuh sih ya. Wah, kena diskon, mungkin beli. Teman-teman, good news, Anda sebagai agent tentu dapat komisi yang cukup besar. Ya, berapa besarnya? Yang pasti puluhan persen, teman-teman. Bahkan bisa sampai 100%, tergantung produk yang Anda beli. Nanti Anda bisa berlanjut dengan orang yang mengajak Anda di Zoom ini. Ya, nah teman-teman, ini ada satu berita yang saya sempat cuplik ya, 2-3 hari lalu kayaknya saya baru dapat ya, dari majalah Kontan. Judulnya aja keren, efek pandemi orang kaya alihkan dana ke asuransi. Nah ini bukti yang tadi saya ngomong juga. Ya, salah satunya adalah artis Nikita Mirzani. Dia cukup smart, wise, dan decision yang luar biasa. Dia mau sisihkan ya dananya pindah ke asuransi. Yang saya dengar 40 miliar. Nah teman-teman, di dalam setiap situasi apapun itu, masalah apapun itu, musibah apapun itu, sebenarnya selalu ada peluang-peluang yang bagus. Masalahnya Anda menutup diri atau Anda mau ambil peluang itu. Malam ini saya hanya menceritakan dari hati yang paling tulus buat Anda semua. Merupakan satu kebahagiaan kalau Anda bisa bergabung di bisnis yang sama, kita sukses bareng-bareng. Ya, untuk apa? Ya untuk kebahagiaan Anda, kebahagiaan keluarga Anda, dan Anda peduli dengan orang-orang sekitar Anda. Ya, teman-teman, saya ada satu video yang akan menutup presentasi saya. Mari kita dengarkan video ini. Ini videonya sangat bagus banget. Saya suka video ini. Ya, yuk. Are you bored at home? Yeah, me too. We've been at home for almost 3 months since the beginning of May. But cases are still very high. And trust me, I'm as frustrated as you. Sometimes I feel like I'm wasting time. Sometimes I feel like life has no meaning because you literally can't do anything. But sometimes we forgot how lucky we are. We forgot how lucky we are that we are bored at our own home. We complain that this lockdown is useless, wasting time. But we forgot how lucky we are that we are not queuing up at CAC or at NIAMS. We should be grateful that we are bored at home and not in hospital. Bersyukurlah kalau Anda bosan di rumah, bukan di hospital. We should be grateful that every morning we wake up in our own bed and not in hospital bed. We should be grateful that we are at home and not in ICU. Look at the situation in Thailand or in Indonesia when people are queuing up just to get oxygen tanks. People have to pay for a vaccine. People dying left and right. And for those of us who never got infected with COVID-19 since the very beginning of the pandemic, we really should count our blessings. We are lucky that we can work from home. Many people can't work from home. Look at our frontliners, security guards, factory workers, Grab riders. These people can't work from home, and we can. We also very lucky that this pandemic happened in 2021. Imagine if this pandemic happened in 2010. There was no Grab, there was no Netflix, the internet wasn't as fast as right now. The situation will be so much worse than what we are facing now. So for those of us who are still able to have food on the table, still can work from home, still can pay our bills, still are healthy, be grateful. Pray for our friends who still have to work outside. Pray for our friends who are fighting for their life in ICU. Pray for our friends who lost their job and not able to work from home. Pray for our friends who run small businesses. And most importantly, pray for our frontliners. I know it's easier said than done, but during this time, we should count our blessings. My name is Kyle. Oke, teman-teman, video ini menyadarkan betapa beruntungnya hari ini kita tetap sehat. Tuhan memberikan panjang umur pada kita semua. Karena saya yakin Anda semua yang mengikuti acara ini pasti
ada orang-orang yang Anda kenal, mungkin kenal dekat, mungkin family jauh, ya mungkin keluarga dekat yang hari ini terpaksa harus dipanggil Tuhan karena situasi COVID. So teman-teman, saya cuma ingin membuat Anda jadi paham bahwa hidup ini cuma sekali, ya karena kalau udah nggak ada kita nggak bisa hidup kembali. So jadikan hidup ini bermakna. Ketika Anda sukses di Prudential, itu bukan bicara tentang diri kita sendirian. Tetapi ketika Anda bisa sukses di bisnis seperti ini, Anda sudah banyak berguna buat orang lain. Kenapa? Karena ketika Anda bergabung, Anda mengedukasi orang lain tentang pentingnya sebuah polis. Dan ketika Anda merekrut orang lain, Anda juga memberikan peluang bisnis kepada dia. Dan suatu hari peluang bisnis ini akan memberikan kehidupan yang baru buat keluarganya, mungkin bisa buat sekolah anaknya ke tempat yang terbaik, mungkin bisa buat membahagiakan orang tuanya, dan lain-lain. So, sekian dari saya teman-teman.